Banyak orang merasa hidupnya sudah aman secara finansial hanya karena satu hal. Mereka punya tabungan. Setiap bulan ada uang yang disisihkan. Saldo perlahan bertambah, dan itu memberi rasa tenang. Seolah-olah selama masih bisa menabung, berarti kondisi keuangan baik-baik saja. Padahal kenyataannya, sangat banyak orang yang rajin menabung, tetapi tetap hidup dalam kondisi keuangan yang rapuh. Masalahnya bukan karena mereka malas atau boros, justru sebaliknya, mereka disiplin menyisihkan uang. Namun, yang sering tidak disadari adalah bahwa menabung saja tidak otomatis membuat keuangan menjadi kuat. Banyak tabungan yang terlihat aman di angka, tapi sebenarnya tidak siap menghadapi kenyataan hidup. Begitu ada kejadian tak terduga, tabungan langsung habis atau terpaksa dipakai untuk hal-hal yang seharusnya bisa dihindari. Lebih parah lagi, ada tabungan yang selama bertahun-tahun dikumpulkan, tapi ketika akhirnya dipakai, nilainya sudah jauh berkurang. Harga naik, kebutuhan berubah, dan uang yang dulu terasa besar ternyata tidak lagi cukup. Di titik ini, orang baru sadar bahwa mereka sudah menabung lama, tetapi tidak benar-benar maju. Waktu sudah berjalan, usaha sudah dilakukan, tapi hasilnya tidak sebanding. Ada juga yang merasa sudah menabung, tapi setiap kali membuka rekening, uangnya selalu berkurang. Bukan karena diambil sekaligus, melainkan habis sedikit demi sedikit. Dipakai untuk kebutuhan mendadak, menutup kekurangan bulanan, atau mengikuti gaya hidup yang perlahan naik. Tanpa disadari, tabungan berubah fungsi. Dari yang seharusnya menjadi pengaman, justru menjadi penambal kebocoran. Inilah kesalahan yang sangat umum terjadi. Banyak orang fokus pada jumlah tabungan, tapi tidak pernah memperhatikan sistem di baliknya. Mereka tidak bertanya, tabungan ini untuk apa, seberapa aman, dan apakah benar-benar melindungi masa depan? Akibatnya tabungan hanya memberi rasa aman sementara, bukan solusi jangka panjang. Karena itu, penting untuk memahami bahwa ada beberapa kesalahan mendasar yang membuat tabungan menjadi sia-sia. Kesalahan ini sering dianggap sepele, tapi dampaknya besar. Jika tidak disadari sejak awal, seberapa besar pun tabungan yang dimiliki, hasil akhirnya bisa tetap sama. Uang habis dan harus mulai dari nol lagi. Ada 5 hal krusial yang paling sering membuat tabungan gagal menjalankan fungsinya. Dan inilah yang perlu dipahami sebelum menambah jumlah tabungan lebih jauh. Selamat datang di audio afirmasi. Satu afirmasi setiap hari, satu langkah menuju hidup terbaikmu. Sekarang, mari kita mulai. Poin 1. Menabung tanpa tujuan yang jelas. Kesalahan paling awal dan paling sering terjadi dalam kebiasaan menabung adalah menabung tanpa tujuan yang jelas. Banyak orang menabung hanya karena merasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Mereka menyisihkan uang setiap bulan, tapi tidak pernah benar-benar menentukan tabungan itu untuk apa. Akibatnya, tabungan hanya menjadi kumpulan uang tanpa arah. Ketika tabungan tidak punya tujuan, otak tidak memberi batas yang tegas. Uang tersebut terasa netral, tidak ada alasan kuat untuk melindunginya. Inilah sebabnya tabungan seperti ini sangat mudah diambil. Sedikit diambil hari ini, sedikit lagi bulan depan, sampai akhirnya habis tanpa pernah terasa sebagai kehilangan besar. Bandingkan dengan tabungan yang jelas tujuannya, misalnya untuk dana darurat, biaya pendidikan, membeli rumah, atau ibadah tertentu. Uang dengan tujuan spesifik biasanya lebih sulit disentuh, bahkan dalam kondisi terdesak. Ada beban psikologis yang membuat seseorang berpikir 2 kali sebelum menggunakannya. Inilah yang tidak dimiliki oleh tabungan tanpa tujuan. Masalah lain dari menabung tanpa tujuan adalah tidak adanya ukuran keberhasilan. Seseorang tidak tahu kapan ia dianggap sudah cukup menabung. Akhirnya, menabung hanya menjadi rutinitas tanpa arah. Ketika merasa capek, bosan, atau melihat kebutuhan lain yang terasa lebih penting, tabungan pun dikorbankan. Tidak ada target yang dilanggar, karena sejak awal memang tidak ada target. Selain itu, tabungan tanpa tujuan seringkali kalah oleh kebutuhan sesaat. Diskon, keinginan mendadak, ajakan, atau gaya hidup lingkungan lebih mudah mengalahkannya. Bukan karena orangnya lemah, tapi karena tabungannya memang tidak diberi posisi penting. Uang tersebut dianggap fleksibel, bisa dipakai kapan saja, untuk apa saja. Kesalahan ini sering diperparah oleh kalimat seperti, "Yang penting nabung dulu." Kalimat ini terdengar bijak,
tapi berbahaya jika tidak diikuti dengan kejelasan tujuan. Menabung tanpa arah hanya menunda keputusan penting. Pada akhirnya, keputusan tetap dibuat, tapi dalam kondisi terpaksa dan tidak ideal. Menabung tanpa tujuan juga membuat orang sulit menyusun strategi. Berapa besar yang harus ditabung? Berapa lama? Disimpan di mana? Semua pertanyaan ini tidak bisa dijawab tanpa tujuan yang jelas. Akibatnya, tabungan sering terlalu kecil untuk kebutuhan besar atau terlalu besar untuk kebutuhan kecil. Keduanya sama-sama tidak efisien. Lebih jauh lagi, tabungan tanpa tujuan membuat seseorang merasa sudah melakukan hal yang benar, padahal belum tentu efektif. Ada rasa puas semu karena merasa disiplin, padahal uang tersebut tidak benar-benar dipersiapkan untuk masa depan. Ini yang sering membuat orang terkejut saat menghadapi masalah besar. Mereka merasa sudah menabung, tapi tetap tidak siap. Solusi dari masalah ini sebenarnya sederhana, tapi sering diabaikan. Beri tujuan yang jelas pada setiap tabungan. Tidak harus rumit, cukup tentukan fungsi utamanya. Apakah ini dana darurat, tabungan jangka pendek, atau persiapan jangka panjang? Ketika tujuan sudah jelas, sikap terhadap uang tersebut akan berubah dengan sendirinya. Tujuan membuat tabungan memiliki batas, tujuan membuat tabungan punya prioritas, dan tujuan membuat seseorang lebih konsisten karena ia tahu apa yang sedang ia lindungi. Tanpa tujuan, tabungan hanya uang yang menunggu untuk dipakai. Dengan tujuan, tabungan menjadi alat perlindungan. Inilah alasan mengapa menabung tanpa tujuan yang jelas adalah kesalahan pertama yang membuat tabungan menjadi sia-sia. Sebelum menambah jumlah tabungan, hal pertama yang harus diperbaiki adalah arah dari tabungan itu sendiri. Poin 2. Tabungan tercampur dengan uang harian. Kesalahan besar berikutnya yang sering membuat tabungan menjadi sia-sia adalah mencampur tabungan dengan uang harian. Banyak orang hanya memiliki satu rekening untuk semua kebutuhan. Gaji masuk ke rekening itu, pengeluaran harian diambil dari sana, dan tabungan pun disimpan di tempat yang sama. Secara teknis terlihat ada sisa uang, tapi secara praktik tabungan ini sangat rapuh. Ketika tabungan berada di tempat yang sama dengan uang belanja, tidak ada batas yang jelas. Setiap kali ada kebutuhan, semua uang terasa sama. Tidak ada perbedaan antara uang yang boleh dipakai dan uang yang seharusnya disimpan. Akibatnya, tabungan perlahan terkikis tanpa terasa. Bukan karena diambil sekaligus, tapi karena diambil sedikit demi sedikit. Masalah ini semakin parah karena sifat pengeluaran harian yang sering tidak terasa besar. Makan tambahan, belanja kecil, ongkos yang sedikit lebih mahal, atau keperluan mendadak yang dianggap wajar. Setiap pengeluaran terlihat sepele, tapi jika sumbernya selalu dari rekening yang sama, tabungan ikut terkuras. Orang jarang menyadari bahwa yang terpakai bukan hanya uang belanja, tapi juga tabungan. Secara psikologis, rekening campur menciptakan ilusi aman. Selama saldo masih ada, orang merasa kondisi keuangan masih terkendali. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah batas keuangan sudah hilang. Tabungan tidak lagi berfungsi sebagai cadangan, melainkan sebagai penyangga kebiasaan boros yang tidak disadari. Kesalahan ini juga membuat orang sulit mengevaluasi kondisi keuangannya sendiri. Ketika saldo menipis, sulit membedakan apakah itu karena pengeluaran rutin yang terlalu besar atau karena tabungan yang terpakai. Akibatnya, solusi yang diambil sering keliru. Ada yang merasa harus menambah penghasilan, padahal masalahnya adalah sistem yang salah. Tabungan yang tercampur juga membuat orang lebih mudah tergoda untuk menggunakan uang simpanan. Karena aksesnya sama, tidak ada hambatan untuk mengambilnya. Tidak perlu memindahkan rekening, tidak perlu berpikir panjang, cukup gesek atau transfer. Semakin mudah aksesnya, semakin besar kemungkinan tabungan digunakan untuk hal yang sebenarnya bisa ditunda atau dihindari. Masalah lain yang muncul adalah hilangnya disiplin jangka panjang. Orang merasa sudah menabung karena saldo di akhir bulan masih ada, padahal saldo tersebut tidak benar-benar aman. Bulan berikutnya, pola yang sama terulang, dan tabungan tidak pernah benar-benar tumbuh. Bahkan dalam banyak kasus, nominalnya stagnan atau menurun. Tabungan yang bercampur dengan uang harian juga membuat seseorang sulit memprioritaskan kebutuhan penting. Ketika semua uang berada di satu tempat, semua kebutuhan terasa setara. Tidak ada hierarki yang jelas antara kebutuhan sehari-hari dan tujuan jangka panjang. Akibatnya, tujuan jangka panjang hampir selalu kalah. Solusi dari masalah ini sebenarnya sederhana,
tapi sering dianggap merepotkan. Pisahkan tabungan dari uang harian. Idealnya, tabungan berada di rekening berbeda, dengan akses yang tidak terlalu mudah. Bukan untuk menyulitkan, tapi untuk memberi jeda berpikir sebelum uang tersebut digunakan. Jeda kecil ini seringkali cukup untuk mencegah keputusan impulsif. Jika tidak memungkinkan memisahkan rekening, setidaknya buat pemisahan yang jelas secara sistem. Misalnya, langsung memindahkan tabungan di awal bulan, bukan menunggu sisa. Dengan cara ini, uang harian memiliki batas, dan tabungan tidak lagi menjadi cadangan belanja. Intinya, tabungan tidak akan pernah aman jika terus berada di jalur pengeluaran. Selama tabungan bercampur dengan uang harian, ia tidak punya perlindungan. Dan selama tidak ada batas yang jelas, tabungan akan selalu menjadi korban dari kebutuhan yang terasa mendesak. Inilah sebabnya, mencampur tabungan dengan uang harian adalah kesalahan besar yang sering dianggap sepele, tapi dampaknya sangat merusak. Poin 3. Inflasi menggerus nilai tabungan. Kesalahan berikutnya yang sering tidak disadari adalah menganggap tabungan sebagai cara menyimpan nilai uang dalam jangka panjang. Banyak orang merasa aman karena jumlah uang di rekening terus bertambah. Padahal, yang sering diabaikan adalah kenyataan bahwa nilai uang tidak pernah benar-benar diam. Harga barang dan jasa naik dari waktu ke waktu, sementara tabungan seringkali tidak bertumbuh dengan kecepatan yang sama. Inflasi bekerja secara perlahan tapi konsisten. Tahun ini harga makanan naik, tahun berikutnya biaya transportasi bertambah, lalu biaya pendidikan dan kesehatan menyusul. Kenaikan ini sering terasa kecil jika dilihat per kejadian, tapi jika dikumpulkan selama bertahun-tahun, dampaknya sangat besar. Uang yang dulu terasa cukup, kini tidak lagi mencukupi kebutuhan yang sama. Masalahnya, tabungan di rekening biasa jarang mampu mengimbangi inflasi. Bunga yang diberikan umumnya kecil dan seringkali bahkan lebih rendah dari laju kenaikan harga. Akibatnya, meskipun secara angka saldo bertambah, secara daya beli uang tersebut sebenarnya berkurang. Ini yang disebut sebagai kerugian yang tidak terlihat. Banyak orang baru menyadari hal ini ketika hendak menggunakan tabungannya. Mereka merasa sudah menabung cukup lama dan dalam jumlah besar. Namun saat dihitung ulang dengan kebutuhan saat ini, hasilnya mengecewakan. Biaya yang dulu diperkirakan ternyata sudah jauh lebih mahal. Tabungan yang seharusnya cukup menjadi kurang. Kesalahan berpikir yang umum adalah menyamakan tabungan jangka pendek dengan tabungan jangka panjang. Untuk kebutuhan jangka pendek, menabung memang masuk akal karena fokusnya adalah keamanan dan likuiditas. Tapi untuk kebutuhan yang masih bertahun-tahun ke depan, menabung saja tanpa strategi membuat uang kehilangan fungsinya. Inflasi juga membuat orang merasa seperti berjalan di tempat. Mereka menabung rutin, disiplin, dan merasa sudah melakukan yang benar. Tapi secara perlahan, jarak antara tabungan dan kebutuhan justru melebar. Semakin lama ditabung, semakin jauh dari target. Ini bukan karena kurang usaha, tapi karena alat yang digunakan tidak tepat. Masalah ini sering diperparah oleh rasa takut mengambil keputusan lain. Banyak orang menghindari instrumen selain tabungan karena takut risiko. Padahal, tidak melakukan apa-apa juga mengandung risiko kehilangan daya beli. Sayangnya risiko ini jarang dibahas karena tidak terlihat secara langsung. Perlu dipahami bahwa tabungan dan investasi memiliki fungsi yang berbeda. Tabungan berfungsi untuk menyimpan uang yang akan digunakan dalam waktu dekat atau untuk kebutuhan darurat. Sementara itu, uang yang ditujukan untuk jangka menengah dan panjang perlu ditempatkan pada instrumen yang berpotensi tumbuh agar nilainya tidak kalah oleh inflasi. Ini bukan berarti semua uang harus diinvestasikan, dan bukan pula ajakan untuk berspekulasi. Yang perlu dipahami adalah bahwa menabung tanpa mempertimbangkan inflasi sama saja dengan membiarkan uang tergerus perlahan. Dan semakin panjang jangka waktunya, semakin besar dampaknya. Banyak orang merasa sudah aman karena melihat saldo yang besar, padahal sebenarnya mereka sedang kehilangan nilai secara diam-diam. Ketika kondisi ini berlangsung bertahun-tahun, hasil akhirnya bisa sangat mengecewakan. Uang ada, tapi fungsinya tidak lagi sesuai harapan. Solusi dari masalah ini adalah memahami peran masing-masing uang. Tentukan mana uang yang memang harus aman dan mudah diakses, dan mana uang yang tidak akan dipakai dalam waktu lama. Dengan pemahaman ini, tabungan tetap digunakan sebagaimana mestinya,
tanpa dibebani fungsi yang seharusnya tidak ia tanggung. Intinya, inflasi tidak membuat tabungan hilang, tapi membuatnya melemah. Dan jika hal ini tidak disadari sejak awal, tabungan yang terlihat aman bisa menjadi salah satu alasan kegagalan perencanaan keuangan. Poin 4. Tidak memiliki dana darurat. Salah satu alasan paling besar mengapa tabungan sering menjadi sia-sia adalah karena tidak adanya dana darurat yang jelas dan terpisah. Banyak orang merasa sudah aman karena punya tabungan, padahal tabungan tersebut sebenarnya memikul terlalu banyak fungsi sekaligus. Ketika tidak ada dana darurat, tabungan apapun yang dimiliki akan selalu berada dalam posisi terancam. Dana darurat berbeda dengan tabungan biasa. Fungsinya bukan untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan untuk melindungi kondisi keuangan saat terjadi kejadian tak terduga. Sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, usaha menurun, atau kebutuhan mendadak lainnya adalah hal yang tidak bisa dijadwalkan. Jika tidak ada dana khusus untuk situasi seperti ini, satu-satunya pilihan adalah mengorbankan tabungan yang seharusnya untuk tujuan lain. Masalahnya, banyak orang tidak menyadari bahwa menggunakan tabungan untuk keadaan darurat sebenarnya merusak rencana keuangan. Tabungan yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun bisa habis dalam waktu singkat. Setelah itu, orang tidak hanya kehilangan uang, tapi juga kehilangan waktu dan momentum. Mereka harus kembali menabung dari awal dalam kondisi yang seringkali lebih berat. Tanpa dana darurat, setiap masalah kecil terasa besar. Biaya yang seharusnya bisa ditangani dengan tenang justru memicu kepanikan. Keputusan keuangan pun sering diambil secara tergesa-gesa. Ada yang terpaksa menjual aset, berutang, atau mengorbankan kebutuhan penting lain karena tidak memiliki cadangan yang siap digunakan. Kesalahan umum lainnya adalah menganggap dana darurat bisa menyusul nanti. Banyak orang menunda membangunnya karena merasa belum cukup penghasilan atau masih punya tabungan. Padahal, justru orang yang belum mapan paling membutuhkan dana darurat. Tanpa perlindungan dasar ini, kondisi keuangan sangat rentan terhadap guncangan kecil. Dana darurat juga sering disalahartikan sebagai uang yang bisa dipakai untuk kebutuhan tambahan. Ketika tidak ada pemahaman yang jelas, dana darurat diperlakukan seperti tabungan fleksibel. Padahal, dana ini seharusnya hanya digunakan untuk kondisi benar-benar mendesak. Jika batas ini tidak tegas, dana darurat tidak akan pernah utuh saat dibutuhkan. Tidak adanya dana darurat juga membuat orang sulit mengambil langkah ke depan. Rasa takut kehilangan stabilitas membuat seseorang enggan mengambil peluang, berpindah pekerjaan, atau memperbaiki kondisi hidup. Mereka bertahan bukan karena aman, tapi karena tidak punya cadangan jika terjadi sesuatu. Idealnya, dana darurat disiapkan terlebih dahulu sebelum fokus pada tujuan keuangan lain. Besarnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing, tapi prinsip dasarnya sama. Dana ini harus cukup untuk menutup biaya hidup selama periode tertentu tanpa penghasilan. Dana ini juga harus mudah diakses, tapi tidak mudah digunakan untuk hal-hal di luar keadaan darurat. Dengan adanya dana darurat, tabungan tujuan menjadi lebih aman. Ketika masalah datang, dana darurat yang digunakan bukan tabungan jangka panjang. Ini menjaga rencana tetap berjalan dan mencegah keuangan mundur jauh. Intinya, tabungan tanpa dana darurat adalah tabungan yang tidak terlindungi. Selama tidak ada lapisan pengaman, tabungan apapun bisa runtuh oleh satu kejadian tak terduga. Inilah sebabnya tidak memiliki dana darurat menjadi kesalahan besar yang sering membuat tabungan menjadi sia-sia. Poin 5. Gaya hidup naik lebih cepat dari tabungan. Kesalahan terakhir yang paling sering terjadi tapi jarang diakui adalah ketika gaya hidup naik lebih cepat daripada tabungan. Ini bukan masalah kurang penghasilan, melainkan masalah arah penggunaan uang. Banyak orang mengalami kenaikan gaji, tambahan pemasukan, atau kondisi finansial yang membaik, tetapi tabungannya tetap tidak berkembang secara signifikan. Pola ini biasanya terjadi secara halus. Ketika penghasilan naik, standar hidup ikut naik.
tempat makan lebih mahal, barang yang dibeli lebih bagus, cicilan bertambah, dan pengeluaran rutin perlahan membengkak. Semua terasa wajar karena masih sesuai kemampuan. Masalahnya, porsi untuk menabung seringkali tidak ikut naik atau naik sangat sedikit. Kesalahan berpikir yang umum adalah merasa pantas menikmati hasil kerja keras. Tidak ada yang salah dengan menikmati hidup, tetapi ketika hampir seluruh kenaikan penghasilan langsung diubah menjadi konsumsi, tabungan kehilangan peluang untuk tumbuh. Akhirnya, kondisi keuangan terlihat lebih mewah, tapi fondasinya tetap rapuh. Gaya hidup yang naik lebih cepat dari tabungan juga menciptakan ilusi kemajuan. Secara visual dan sosial, hidup terlihat meningkat. Namun secara finansial, jarak antara kondisi sekarang dan masa depan justru tidak banyak berubah. Ketika penghasilan berhenti naik atau terjadi penurunan, tekanan keuangan langsung terasa. Masalah ini semakin diperparah oleh tekanan lingkungan dan media. Standar hidup yang terus ditampilkan membuat kenaikan gaya hidup terasa normal, bahkan wajib. Orang jarang bertanya apakah kenaikan ini sebanding dengan peningkatan keamanan finansial. Selama masih bisa membayar, keputusan dianggap aman. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah menabung dengan nominal tetap, bukan persentase. Ketika penghasilan naik, nominal tabungan tetap sama. Ini membuat tabungan tertinggal jauh dibandingkan pengeluaran. Dalam jangka panjang, selisih inilah yang membuat tabungan terasa selalu kurang meskipun sudah bertahun-tahun menabung. Gaya hidup yang terlalu cepat naik juga meningkatkan komitmen finansial jangka panjang. Cicilan, langganan, dan biaya rutin yang besar membuat ruang untuk menabung semakin sempit. Ketika ingin memperbaiki kondisi keuangan, orang merasa terjebak karena pengeluaran sudah terlanjur tinggi. Tanpa disadari, tabungan akhirnya hanya berfungsi sebagai pelengkap, bukan prioritas. Ditabung jika ada sisa, diabaikan jika pengeluaran membengkak. Pola ini membuat tabungan tidak pernah benar-benar mengejar kebutuhan masa depan, apalagi melampauinya. Solusi dari masalah ini bukan dengan menekan gaya hidup secara ekstrim, tetapi dengan mengatur urutan prioritas. Setiap kenaikan penghasilan seharusnya diikuti dengan kenaikan persentase menabung. Tabungan diperlakukan sebagai kewajiban, bukan sisa. Dengan cara ini, gaya hidup tetap bisa meningkat, tetapi tabungan meningkat lebih cepat. Hasilnya bukan hanya kenyamanan saat ini, tetapi juga keamanan di masa depan. Tanpa pengaturan seperti ini, kenaikan penghasilan hanya akan menghasilkan pengeluaran yang lebih besar, bukan kondisi finansial yang lebih kuat. Intinya, selama gaya hidup tumbuh lebih cepat dari tabungan, seberapa besar pun penghasilan seseorang, tabungannya akan selalu terasa tidak cukup. Dan inilah kesalahan terakhir yang paling sering membuat tabungan menjadi sia-sia tanpa disadari. Banyak orang merasa sudah melakukan hal yang benar hanya karena mereka menabung. Setiap bulan ada uang yang disisihkan, saldo bertambah, dan itu dianggap cukup sebagai tanda disiplin finansial. Padahal, dari seluruh pembahasan ini terlihat jelas bahwa menabung saja tidak otomatis membuat kondisi keuangan menjadi kuat atau aman. Tabungan bisa menjadi sia-sia bukan karena jumlahnya kecil, tetapi karena sistemnya salah. Menabung tanpa tujuan membuat uang mudah diambil. Mencampur tabungan dengan uang harian menghilangkan batas. Membiarkan tabungan diam terlalu lama membuat nilainya tergerus inflasi. Tidak memiliki dana darurat membuat tabungan rentan habis oleh satu kejadian tak terduga. Dan membiarkan gaya hidup naik lebih cepat dari tabungan membuat usaha menabung tidak pernah benar-benar mengejar masa depan. Kelima kesalahan ini sangat umum terjadi. Bahkan sering dilakukan oleh orang-orang yang terlihat rapi secara finansial. Inilah yang membuat banyak orang terkejut saat menghadapi masalah besar. Mereka merasa sudah menabung bertahun-tahun, tapi tetap tidak siap. Bukan karena mereka gagal, melainkan karena fondasi yang dibangun sejak awal memang rapuh. Penting untuk dipahami bahwa tabungan bukan sekedar kebiasaan, tapi alat. Dan seperti alat lainnya, fungsinya harus tepat. Tabungan harus punya tujuan, harus dipisahkan, harus dilindungi, dan harus ditempatkan sesuai jangka waktunya. Jika tidak, tabungan hanya akan menjadi uang yang menunggu digunakan, bukan uang yang melindungi masa depan. Perubahan tidak harus dimulai dengan menambah jumlah tabungan. Justru yang lebih penting adalah memperbaiki strukturnya, menentukan tujuan, membuat pemisahan,
membangun dana darurat, dan mengatur prioritas saat penghasilan naik. Langkah-langkah ini sering terlihat sederhana, tapi dampaknya jauh lebih besar dibandingkan sekedar menabung lebih banyak. Keamanan finansial tidak datang dari seberapa besar saldo yang terlihat hari ini, tetapi dari seberapa siap kondisi keuangan menghadapi kenyataan hidup. Masalah akan selalu ada, penghasilan bisa berubah, dan kebutuhan terus berkembang. Tabungan yang baik adalah tabungan yang dirancang untuk menghadapi semua itu, bukan hanya untuk terlihat aman di permukaan. Jika selama ini kamu sudah menabung tapi merasa kondisi keuangan tidak pernah benar-benar tenang, kemungkinan masalahnya bukan pada niat atau kedisiplinanmu. Bisa jadi yang perlu diperbaiki hanyalah cara dan sistemnya. Karena pada akhirnya, tabungan yang benar bukan yang paling besar jumlahnya, tetapi yang paling mampu bertahan dan berfungsi saat dibutuhkan.